Halo semuanya, selamat datang di channel Maths and My Hobbies. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video bagian ke-9, yaitu tentang latihan soal-soal matematika ujian sekolah SD 2022 sesuai kisi-kisi Tiknas 2022. Yuk langsung aja kita lihat materinya. Kita mulai aja dengan soal untuk seperempat lingkaran. Sudah ada di nomor 1 dan nomor 2. Oke, untuk mengerjakan ini kalian harus hafal rumus keliling bangun datar. Keliling lingkaran kita pakai rumus yang ini. Keliling itu sama dengan V dikali diameter. Nah, ini untuk kalau lingkarannya penuh, satu lingkaran full. Nah, karena di sini kita pakai lingkarannya hanya seperempat, maka ini kita pakai seperempat. Oke, jadi keliling sama dengan di sini 1/4 dikali V dikali diameter, kemudian ditambah dengan diameter. Kenapa ditambah diameter? Kita lihat di sini. Misalnya startnya di sini, maka ini adalah yang seperempat. Ini warna merah. Seperempat V dikali D. Ini adalah seperempat V dikali diameter. Kemudian ini belum selesai kan, yang namanya keliling adalah kita harus start dan finishnya di titik yang sama. Itu konsepnya keliling, satu putaran penuh, berarti tempat start dan finishnya harus sama, atau tempat mulai dan tempat berhentinya akhirnya harus sama. Nah, ini belum sampai di tempat start atau finish, maka dia bergerak ke sini. Nah, bergerak ini adalah dia R, betul? Kemudian dia bergerak lagi sampai bawah sini, ini adalah R. Nah, R ditambah R itu adalah diameter, maka kita pakai di sini ditambah dengan diameter. Oke, itu untuk konsepnya. Sekarang kita lihat 20 di sini adalah sebagai jari-jari, R-nya itu 20 cm. Jadi kalian harus tulis dulu biar tidak keliru antara diameter dan jari-jarinya. Maka yang kita pakai adalah diameter. Maka di sini diameternya adalah 20 dikali 2, yaitu 40 cm. Oke, diameternya sudah diketahui. Kemudian V-nya, kalian perhatikan, V-nya yang kita pakai adalah yang 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya atau diameternya bukan kelipatan 7. Kalau kelipatan 7 kita pakai 22/7 biar bisa dibagi dengan 7. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam sini. Jadi kelilingnya adalah 1/4 dikali 3,14 dikali dengan diameternya 40 ditambah 40. Oke, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 1/4 dikali 3,14 dikali 40. Nah, ini bisa kita simplify ya. Yang kita simplify ini 4 dengan 40, ini jadi 10. Oke, jadi kita dapat di sini 3,14 dikali dengan 10, berarti 31,4 hasilnya, kemudian ditambah dengan 40. Nah, cara menghitungnya gimana? 40-nya bilangan bulat, 31,4 bilangan desimal. Gampang, 40-nya kasih imaginary zero biar menjadi bilangan desimal. Nah, penjumlahan bilangan desimal, komanya harus sejajar atas bawah, maka tulis dulu komanya, baru tulis 31,4, tinggal dijumlahkan, mudah kan? Jadi berapa ini? 4, kemudian 0 tambah 1, 1, 4 tambah 3, 7, 71, komanya sejajar, lihat. Nah, jadi kita dapat 71,4 cm. Oke, mudah ya. Yuk, next kita masuk ke nomor 2. Rumusnya sama, berarti di sini kita akan pakai keliling sama dengan dia seperempat. Kenapa seperempat? Karena bentuknya seperempat, dikali V dikali dengan diameter ditambah dengan diameter. Nah, konsepnya sama ya, jadi caranya sama seperti itu. Nah, 14 ini apa? Kita harus jabarkan. Tulis dulu di sini biar nggak bolak-balik. R adalah 14 cm. Maka yang dipakai diameternya berapa? 14 dikali 2, iya 28 cm. Nah, kalau sudah, baru masukkan ke dalam penghitungan. Oh ya, V-nya berapa? Lihat, ini adalah kelipatan 7, maka V-nya yang kita pakai adalah 22/7. Lihat bedanya dengan soal nomor 1. Oke,
Maka langsung kita masukkan dalam penghitungan. Jadi 1/4 dikali 22/7 dikali dengan diameternya adalah 28 ditambah 28. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kita lihat ini bisa kita simplify, kita sederhanakan. Jadi ini nih, 7 dibagi 7 1, 28 bagi 7 4. 4 bagi 4 habis. Jadi kita punya tinggal 22 hasilnya. Ini kan 1 kali 22 kali 1. Ini 1, ini 1. Jadi 22 ditambah 28 atau kita dapat di sini 50 cm. Oke, mudah ya. Nah, ini yang untuk 1/4 lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang soal setengah lingkaran. Oke, soalnya seperti ini sudah saya buatkan 2 soal ya. Satu yang 14 cm diameternya, yang satunya lagi 20 cm. Oke, nah karena bangunnya setengah, maka rumus yang dipakai hampir sama kayak tadi, cuman ganti 1/4-nya dengan setengah. Jadi setengah dikali V dikali diameter ditambah diameter, sama konsepnya. Ini juga otomatis sama, keliling sama dengan, karena bangunnya setengah lingkaran maka setengah dikali V dikali diameter ditambah dengan diameter. Oke. Nah, sama seperti tadi kita lihat, kita analisa nih. 14 ini apa? Kita harus tulis biar tidak salah ya, biar tidak terbalik antara diameter dan jari-jari. 14 ini adalah apa? Adalah jari-jari atau diameter? Ayo. Ini adalah diameter 14 cm. Maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya diameternya dibagi dengan 2, yaitu 7 cm. Oke, nah karena di sini yang dipakai diameter, maka kita nggak perlu cari jari-jarinya, tapi biar kamu nggak bingung, boleh juga ditulis seperti ini. Jadi bisa membedakan mana diameter, mana jari-jari. Oke, next, maka kita masukkan ke dalam sini. Jadi setengah dikali, oh ya, V-nya berapa? V-nya kan 22/7 ya, karena kelipatan dari 7. Jadi 22/7 dikali dengan diameternya 14. E ditambah diameternya 14. Ini habis kita coret. Ini 2, ini 1. 2 dengan 2 habis, kita coret, tinggal 1, 1. Jadi 22. Hasilnya 22 ditambah dengan 14 sama dengan berapa? 36 cm. Oke, mudah bukan? Yuk, sekarang kita masuk ke nomor 4. 20 nya ini adalah diameter. Oh, berarti kita nggak perlu langsung cari jari-jarinya ya, tapi bolehlah kita tulis jari-jarinya berapa. 20 dibagi 2 adalah 10 cm. Nah, ini untuk pembuat kebiasaan aja, biar tidak terbalik antara jari-jari atau diameter. Oke, nah berarti di sini tinggal kita masukkan. Oh ya, V-nya berapa? V-nya adalah 3,14 karena bukan kelipatan 7 diameter ataupun jari-jarinya. Ini kita masukkan di sini 1/2 dikali 3,14 dikali dengan diameternya 20 ditambah dengan 20. Oke, mana yang bisa kita simplify? Ini 2-nya kita coret ya, coret jadi 10. Ini 10 kali 3,14 adalah 31,4 ditambah 20. Nah, ini lihat sama seperti tadi. Ini 31,4 desimal, 20-nya bukan desimal, maka caranya 20-nya bikin jadi desimal. Caranya gimana? Ya tambah imaginary zero-nya nih. 20 kan bilangan bulat, buat jadi desimal kasih imaginary zero. Oke, lihat komanya harus sejajar, syaratnya penjumlahan dan pengurangan desimal. Tinggal ditulis 31,4. Oke, tinggal dijumlahkan. Ini 0 tambah 4, 4, komanya sejajar. Ini 1, ini 5, 51,4. Jadi kita dapat di sini 51,4 cm. Oke, mudah ya. Yuk, next.
kita masuk ke nomor contoh soal penalaran sekarang ya. Ini nih yang indikator peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan luas lingkaran. Nah, ini salah satu contoh soalnya ya, jadi hanya dibolak-balik. Untuk nomor 5, sebuah meja berbentuk lingkaran memiliki luas. Jadi di sini yang diketahui luas lingkarannya 616 cm square. Nah, yang ditanya keliling. Oke, kelilingnya berapa cm? Nah, untuk nomor 6 sama ini, biar kalian bisa lihat bedanya. Yang nomor 6 yang diketahui di sini keliling, tinggal dibalik. Ya. Kelilingnya 314 cm. Yang ditanya luas. Ini variasi soalnya. Berapa cm square? Oke, lihat bedanya nomor 5 dan nomor 6, hanya variasi soal dibolak-balik. Nah, tujuannya sama, berarti yang kita cari adalah jari-jari atau diameternya. Untuk luas, maka rumus yang dipakai, luas itu rumusnya apa sih? V dikali R kuadrat, betul nggak? Ya, jadi dengan menggunakan rumus ini, V dikali R kuadrat, kita masukkan angkanya, V-nya berapa? Nah, yang jadi masalah di sini tidak diberi informasi V-nya 3,14 atau 22/7. Oke. Kita lihat di sini, kalau yang untuk nomor 6 pasti V-nya ini 3,14 nih, karena kelilingnya 314. Ini analisanya seperti itu. Nah, untuk nomor 5 ini kita coba yang V-nya 22/7. Maka dengan V 22/7 kita tulis di sini 22/7 dikali dengan R kuadrat, betul, sama dengan 616. Berapa R-nya? Itu enggak? Nah, ini ada dua cara ya. Pertama, karena kita tahu di sini V-nya 22/7, maka pakai coba-coba aja caranya. Misalnya R-nya 7. Kalau R-nya 7 benar nggak sih? Hasilnya 616. Jadi kita tulis di sini 22/7 dikali 7 dikali 7. Benar nggak hasilnya 616? Kita coba, ini coret. Jadi adalah 22 dikali 7, 22 kali 7 itu 154 ya, kalau nggak salah. 14, 1 ya, 154. Oke, bukan, salah, berarti ini salah ya. Ini salah hasilnya, beda, bukan 616. Ya udah, kita coba lagi, misalnya R-nya kelipatan 7 berapa? 14. Maka masukin di sini 22/7 dikali 14 dikali 14. Benar nggak hasilnya 616? Karena kita mau cari yang hasilnya 616, betul? Setuju? Oke, nah sekarang kita lihat dicoret nih, simplify, sederhanakan. 14 dibagi dengan 7, ini 2, ini berarti 1. Nah, 2 kali 2 22 kali 2 44, jadi 44 dikali 14. Benar nggak 616? Kita lihat 4 kali 4 16, simpan 1. 4 kali 4 16 tambah 1 jadi 176. Di sini 4, di sini 4. Ditambahkan ini 6, ini 1, ini 5 tambah 1 616. Oh benar, ternyata 616. Maka jari-jarinya 14. Udah ketemu belum? Belum. Ini kita hapus dulu ya, karena space-nya nggak cukup. Ya, jadi kita lanjutkan di sini. Dengan R-nya kita tahu 14, yang ditanya keliling. Nah, R-nya kan 14, sedangkan rumus keliling itu pakai diameter. Maka di sini diameternya sama dengan 2 dikali 14, yaitu 28 cm. Oke. Nah, keliling yang ditanya kan, keliling adalah V dikali diameter. Oke, berarti 22/7 dikali dengan diameternya berapa? 28. Maka di sini ini biar bagus ya. Ini nah sejajar dengan tanda pernya. Jadi berapa? 28 dibagi 7, ini 4. 4 kali 22 jadi 88 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6.
Lihat nomor 6 ini yang diketahui keliling 314 luasnya yang ditanya. Nah, V-nya kita coba pakai 3,14. Keliling itu apa rumusnya? Keliling itu rumusnya adalah V dikali D. Tuh, V dikali diameter. Nah, berapa? 314. Oke, tinggal kita masukkan. V-nya berapa? 3,14 dikali dengan diameter sama dengan 314. Oke, got it? Nah, berarti di sini kita lihat diameternya berapa kan? Nah, atau kita pakai cara penalaran. 3,14 dikali berapa hasilnya 314. Nah, ingat konsepnya, kalau perkalian desimal, kalau dikali dengan 10 geser komanya 1 kali. Dikali dengan 100 geser komanya 2 kali. Nah, ini 3,14 biar dia jadi 314, maka dikali dengan berapa? Geser komanya kan 2 kali. Lihat, apa maksudnya geser koma 2 kali? Di sini lihat, perhatikan komanya ini. Digeser 1 kali jadi 31,4, digeser 2 kali jadi 314. Oke, got it? Maka di sini diameternya adalah 100. Kenapa? Kita tes nih, 3,14 dikali dengan 100, berapa hasilnya? Ya 314. Oke, dapat deh diameternya 100. Ya boleh matematika pakai cara coba-coba, fine. Ya ini yang lebih mudah ya. Oke, next, berarti di sini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kan setengah dari diameter. Tuh, kalau diameternya 100, maka di sini jari-jarinya 100 dibagi 2, yaitu 50 cm. Nah, yang ditanya nomor 6 adalah luas. Luas itu rumusnya adalah V 3,14 dikali dengan jari-jari 50 kali 50. Nah, itu ngitungnya gimana? Nah, ini tetap 3,14. Nah, 50 itu kan 10 kali 5. Nah, ini 50 kali 50, maka di sini kita bisa pecah kayak gini. Jadinya kan 2500, atau bisa kita pecah jadi 100 dikali 25. Oke. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Biar gampang ya. Jadi biar gampang ngitungnya. Ini 3,14 dikali 100 ya 314. Nah, tinggal dikali dengan 25. Oke. Tinggal dihitung dari sini. 314 dikali 25. Oke. 4 kali 5 20, simpan 2, 5 kali 1 5, tambah 2 jadi 7, 5 kali 3 15, kemudian ini 8, 2, 6, 6, 2, 8, 0, ini 15, tambah 1, ini jadi 8, ini 6 tambah 1, 7, 8, 50, oke, dapat 7.850 cm square. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 7. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki diameter 40 meter. Di tengah taman akan dibuat sebuah kolam berbentuk lingkaran yang berjari-jari 10 meter. Sisanya akan ditanami rumput. Luas taman yang ditanami rumput adalah berapa cm square? Oke, kita buat dulu ilustrasinya. Ini sudah saya siapkan lingkarannya ya. Jadi kita ambil lingkarannya dari sini, kemudian kita copy, balikan ke sini. Oke, ini misalnya adalah tamannya. Oke, nah misalnya belum ada kolam lingkaran, maka luas tamannya adalah ini kan seluruhnya. Setuju? Kita lihat nih. Jadi ini misalnya tamannya itu sebelum ada kolam tanami rumput, maka akan rumput yang dibutuhkan luasnya segini kan, sama saja satu lingkaran penuh. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian ternyata di tengahnya akan dibuat sebuah kolam berbentuk lingkaran yang jari-jarinya 10 meter. Oke, kita ambil, sudah saya siapkan di sini. Sebentar, ini dia belum masuk. Nah, dari sini ini adalah kolamnya. Misalnya ini adalah kolamnya ya. Kita ambil. Nah, dia ada di mana? Di tengahnya kan. Nah, maka di sini seperti ini. Nah, kelihatan betul? Jadi, luas taman yang ditanami rumput itu sama aja apa? Awalnya dia kan adalah luas lingkaran besar, betul? Kemudian dia akan berkurang berapa banyak? Berkurang dengan
lingkaran yang kecil yang warna hitam ini. Kita misalkan yang warna hitam adalah kolamnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, berkurang kan, betul? Ya, bisa dipahami ilustrasinya. Oke, berarti di sini kita dapat ya luas taman yang ditanami rumput, luas taman bisa kita peroleh di sini, berarti luas lingkaran besar yang 40 diameternya dikurangi dengan luas lingkaran kecil atau kolam. Oke, bisa dipahami ilustrasinya. Nah, sekarang lihat luas lingkaran besar. Lingkaran besar ini diameternya 40. Sedangkan rumus luas lingkaran adalah V kali R. Berarti di sini kita lihat ini diameternya 40. Maka jari-jarinya adalah 20, kan setengahnya 20 cm. Maka ini kita dapat 3,14 V kali R itu dikali diameternya berapa, 20 dikali 20. Oke, itu untuk lingkaran besarnya. Nah, dikurangi dengan luas lingkaran kecil. Luas lingkaran kecilnya kan jari-jarinya 10, enak nih, langsung ketemu. Berarti di sini 3,14 dikali dengan 10 dikali dengan 10. Oke, jadi di sini 3,14 ini 20 kali 20, ini kita bikin gini hitungnya biar enak nih. 3,14 2 kali 2 kan 4 ya, berarti kan nih 20 tuh 2 kali 10, maka ini bisa kita tulis kayak gini, 100 dikali dengan 4 ya, supaya ngitungnya lebih gampang. Ini langsung dapat 314 kan, karena 10 kali 10 ya 100 kali 3,14 geser komanya jadi 314. Nah, ini 3,14 dikali 100 berarti 314 dikali dengan 4 dikurangi 314. Nah, kita cari di sini 314 dikali dengan 4. Di sini 4 kali 4 16, 1 4 kali 1 4 tambah 1 5, ini 4 kali 3 12, 12 5 6. Jadi 1256 dikurangi 314. Tinggal dikurangi 314. 6 dikurang 4 2, 5 dikurang 4 4, ini 2 dikurang 3 nggak bisa, pinjam 1, jadi 12 dikurang 3 adalah 942. Oke, jadi luas taman yang ditanami rumput adalah 942 cm square. Oke, gimana? Paham? Ya, ini sebenarnya pengurangan ya, jadi buat gambar ilustrasi untuk memudahkan kalian memahami konsepnya. Oke, semoga sangat membantu dengan adanya ilustrasi. Yuk, kita masuk ke indikator soal berikutnya, yaitu unsur-unsur lingkaran. Apa saja sih unsur-unsur lingkaran? Ini sudah dibuatkan. Nah, ini adalah unsur-unsur lingkaran. Jadi yang biasanya kalian ketahui, lingkaran itu kan ada yang namanya diameter, kemudian jari-jari. Oke, istilah yang sudah kalian familiar dengan diameter dan jari-jari. Diameter tuh mana sih? Ini dari A sampai B nih diameter. Jadi garis yang melalui titik pusat lingkaran sampai ujung lingkaran, dan ujung satu lingkarannya lagi adalah diameter. Dan jari-jari adalah dari titik pusat lingkaran sampai ke sisi terluar lingkaran, itu adalah jari-jari, ini R. Oke, AB-nya adalah diameter. Nah, unsur-unsur lingkaran tidak hanya diameter dan jari-jari, ternyata ada yang namanya juring. Juring itu apa sih? Ini juring adalah daerah yang berwarna merah. Mana yang berwarna merah? Ini dari sini sampai sini AB. Jadi kalau digambar yang namanya juring itu bisa macam-macam seperti ini ya. Misalnya ganti warna, ini seperti ini. Nah, ini dari titik pusat tarik garis, ini jari-jari kan sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi jari-jari yang sebelah sini. Nah, maka yang berwarna merah ini adalah juring. Ini penjelasannya. Nih, warna merah ini juring ya. Tuh, nggak harus di belah kiri. Bisa juga menghadap ke atas, bisa menghadap ke atas. Misalnya kayak gini. Nah, ini tarik, ini ke atas.
ini warna merah juga, ini adalah juring. Nah gitu ya, terlalu tebal. Nah seperti ini. Oke, bisa miring juga, bisa. Misalnya contohnya gini. Nah, ini tarik, miring ke ini jari-jari, tarik lagi ke sini. Nah, ini juga adalah juring yang warnanya merah. Oke, got it? Oke. Nah, itu juring. Kemudian apotema itu apa? Apotema itu adalah garis OD nih, dari titik pusat lingkaran ke D. Ya, sebelum belajar apotema kamu lihat dulu yang namanya tali busur. Nah, juring itu ya kalau ditarik garis seperti ini kan ya awalnya juring. Kita pakai gambar yang gampang yang ini ya. Yang pertama ini biar kita hilangkan biar nggak terlalu penuh. Kita pakai seperti ini. Nah, ini kan juring. Paham konsepnya? Nah, kita tarik dulu tali busur. Nih tali busur nih. Nah, ini tali busur yang baru digambar. Ini A, ini C, ini O. Ya, AC adalah tali busur, A ke C-nya. Oke, garis AC. Kemudian yang kita berikutnya apotema. Apotema dilihat nih dari titik pusat ditarik sebuah garis yang memotong tali busur, tapi dia tegak lurus. Dia ini. Nah, ini ada tanda tegak lurus. Nah, ini titik D. Maka OD adalah apotema. Itu dasarnya. Oke, got it? Nah, sudah apotema, juring, tali busur sudah. Nah, sekarang istilah tembereng. Tembereng itu apa? Ini yang warnanya kuning. Gimana kalau kita pisah? Kalau dipisah gini gambarnya tetap sama. Ini lingkaran. Kemudian awalnya itu dari juring konsepnya. Kemudian ada tali busur di sini. Nah, ini A, ini C. Oke, kemudian ini diwarnai yang kuning. Nah, ini dia. Ini adalah tembereng, daerah yang berwarna kuning. Got it? Kemudian busur. Busur itu berarti garis lengkung. Garis lengkungnya ini. Misalnya pakai warna apa ya? Warna biru. Nah, ini nih busurnya warna biru ini. Garis lengkung AC. Ini disebut dengan busur. Ingat aja kayak busur. Kalau orang manah kan pakai busur ya. Panahan. Nah, ini kan busurnya yang garis lengkungnya. Berarti ini AC garis lengkung. AC disebut dengan busur. Ya, ini dia busur. Oke, sudah semua ya. Berarti unsur-unsur lingkaran itu ada apa aja? Ada juring, ada apotema, ada tembereng, ada tali busur, ada busur. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Okay, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.